Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4. Di sini kami akan berdiskusi mengenai tantangan guru di masa pandemi. Jadi pandemi ini sudah berlangsung lama ya, sekitar kayak 2 tahun, kurang lebih 2 tahun gitu kan. Dan itu tuh kayak menghambat seluruh aktivitas manusia, mulai dari kayak keluar rumah tuh dibatasin gitu, pekerjaan manusia juga terhambat gitu kan. Jadi kayak susah gitu lah kan kalau masa pandemi ini. Terus sama halnya di dalam dunia pendidikan, di mana masa pandemi ini membuat pola pendidikan tuh berubah. Yang semulanya proses belajar mengajarnya tuh di dalam kelas, tapi sekarang menggunakan sistem pembelajaran online, jarak jauh dari rumah. Iya, betul sekali. Jadi kayak misalnya menggunakan teknologi gitu kan. Yang tidak semua orang itu paham tentang teknologi itu, orang tua murid, orang tua siswa gitu kan. Jadi tuh kayak itu tuh sesuatu hal yang kurang efektif, belajarnya kurang efektif karena tidak semua orang tua juga bisa menemani anaknya dalam belajar gitu kan. Apalagi kalau orang tuanya tidak paham tentang materinya, tidak ngerti tentang ini tentang itu gitu kan. Jadi kalau misalnya dari sekolah tuh kan emang udah ada gurunya, emang udah ada yang mengajar, yang membimbing. Tapi kalau dari rumah itu tugas orang tua. Jadi sebenarnya di sistem pembelajaran daring ini ya, peran orang tua tuh sebenarnya ini ya penting demi pembelajaran anak gitu kan. Tapi di sini nih orang tua itu kayak seolah-olah ada orang tua yang mungkin kan yang acuh tak acuh karena mereka berpendapat bahwa yang mengajarkan anaknya itu sebenarnya tugas seorang guru. Orang tua itu menitipkan anaknya ke sekolah gitu kan. Jadi tuh kayak orang tua tuh meninggalkan kewajiban anaknya gitu, peran mereka dan semata-mata menyerahkan peran itu kepada gurunya. Padahal orang tua juga berperan penting dalam proses belajar mengajar anak gitu. Oke, langsung saja. Jadi di sini kami itu mewawancarai salah satu guru di SDN 05 Pontianak Timur. Namun beliau keberatan untuk di video. Jadi kami hanya merekam beberapa pendapat beliau mengenai tantangan guru di masa pandemi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Diana Sari Aprianti dan ini rekan saya. Saya Dina Nabila. Kami dari Prodi PGMI IAIN Pontianak ingin mewawancarai dengan Bapak siapa, Pak? Bowo. Pak Bowo. Kalau boleh tahu, Bapak mengajar di SDN 05 ini sudah berapa lama, Pak? Baru 2 tahun. Baru 2 tahun. Iya, kurang lebih 2 tahun. Jadi gini Pak, jadi menjadi seorang guru itu kan bukan hal yang mudah Pak ya, pasti ada hambatan dan juga tantangannya. Jadi Bapak ada nggak sih tantangan yang Bapak hadapi ketika menjadi seorang guru? Ada pastinya. Ada pasti. Boleh diceritakan nggak? Singkat ya. Yang pertama dan utama pasti diri sendiri lah ya. Diri sendiri, bagaimana kita tuh mampu menjadi diri sendiri untuk melayani anak-anak yang ada di sekitar sini, terutama kan anak kita kan di sekolah kan gitu. Terlepas itu ada faktor eksternal yang lain, tapi saya fokusnya pada diri sendiri kan gitu kan. Bagaimana kita kan sebagai guru, apalagi udah ASN paling enggak sebagai pelayan lah semaksimal mungkin. Ada kalanya diri kita tuh mungkin ada jenuh dan lain sebagainya, mungkin ya karena ada faktor X lagi ya kan, ditambah faktor dari eksternal yang lain kan gitu. Kalau faktor eksternal sih banyak, mungkin dari lingkungan masyarakat, orang tua, dari ya mungkin dari kebiasaan anak itu sendiri. Itu mungkin kalau kita
gorekan satu persatu mungkin lebih banyak ya, tapi kalau saya perlu garis bawahi pada mungkin tantangannya pada diri kita sendiri, bagaimana kita tetap bukan konstan ya, tetap minimal tuh semangat kita tuh ada suatu perbaikan lah dari waktu ke waktu, bukan konstan atau bukan hanya duduk di tempat gitu aja. Mungkin itulah ya, dari diri kita lah. Ya, apalagi di masa pandemi ini yang belum juga mereda ya Pak ya. Dan aktivitas sekolah masih terbatas. Kalau boleh tahu sistem pembelajaran di SDN 05 ini gimana Pak? Apa menggunakan sesi atau masih ada yang daring gitu? Dua-duanya. Oh, dua-duanya. Sesi katakanlah kita bagi shift ya. Kebetulan kan anak kita kan di kelasnya kan 27 kan. Ya. Kita bagi shift pertama, shift kedua. Shift pertama tuh 14 siswa. Terus yang shift kedua itu 13 siswa kan gitu kan. Untuk yang baru minggu ini anak-anak full pembelajaran dari jam 7 sampai jam 12 siang. Dari yang sebelumnya dari jam 8 sampai jam 11 siang. Untuk yang pembelajarannya seperti biasa, untuk yang katakanlah hari Senin itu nanti shift satu anak pembelajaran tatap muka terbatas di sekolah. Nanti yang shift kedua nomor absen 15 sampai 27 mereka pembelajaran ya mungkin dalam tanda kutip kayak ini ya, kayak daring gitulah ya. Bagaimana nanti kita sama-sama bisa memfasilitasi anak-anak yang ada di rumah terutama, karena mereka juga sangat terbatas, apalagi kalau kita pembelajaran seperti itu kan anak-anak kan mungkin di rumah kan di luar kontrol kita ya, mungkin memang ada yang diawasi orang tuanya, ada yang memang orang tuanya kerja dan lain sebagainya. Mungkin seperti itu. Jadi di sini menggunakan sesi gitu ya? Iya, shift lah. Shift, oke. Kan tadi Bapak bilang ini ya Pak ya, menggunakan sesi shift gitu kan, ada yang daring dan juga ada yang offline, tatap muka gitu. Menurut Bapak ada nggak sih kendala yang dialami Bapak sebagai seorang guru dalam mengajar menggunakan shift ini Pak? Kalau kendala sih pasti ada ya. Satu mungkin kurang bisa memaksimalkan waktu yang ada ya, terutama untuk yang sekiranya anak-anak di sekolah itu pun sendiri. Kenapa? Karena ini kan juga masa-masa peralihan, masa-masa transisi dari yang dulu cuma dibatasi katakanlah dibatasi berapa, kurang lebih 3 jam, sekarang baru full. Kita juga merancang katakanlah itu materi yang sekiranya bisa anak langsung bisa dicerna dengan mudah, baik itu yang anak-anak pelajaran di rumah maupun di sekolah. Dan apalagi yang di rumah, kita kan juga gimana ya, mungkin daring pun dalam tanda kutip kan kita nggak bisa mengontrol anak-anak di rumah itu seperti apa kan gitu kan. Apakah itu memang anak itu belajar sesuai yang kita harapkan atau nanti ya mungkin cuma sekedar mengerjakan tugas. Terus yang kedua terkait ini juga komunikasi kita sama orang tua. Ada beberapa orang tua yang sekiranya belum bisa kita ajak satu visi lah katakanlah, karena juga kemarin juga mungkin pemahaman orang tua terkait bagaimana pembelajaran ini atau belajar ini menjadi sesuatu yang pokok itu belum ada lah. Ya mungkin ya menurut saya masih sesuatu yang tersier atau sekunder ya. Mungkin itu lah. Jadi banyak tantangan yang Bapak hadapi di masa pandemi ini Ya, Pak ya? iya, mungkin bukan hanya kita, hampir semua guru. Semua guru ya iya. Pak ya. Jadi cukup sekianlah Pak wawancara dari kami, dan semua informasi dari Bapak sudah kami dapatkan, dan terima kasih atas kerjasamanya Pak. Iya. Semoga pandemi ini cepat berakhir, jadi sistem pembelajarannya cepat efektif gitu ya Pak ya. Amin. Terima kasih ya Pak. Ya, sama-sama. Cukup sekian video dari kelompok kami. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan dalam pengucapan maupun perbuatan, dan terima kasih karena telah menonton video ini. Semoga video ini bermanfaat untuk kita semua. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.